Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tips modifikasi buat Fortuner VRZ. Buat kalian yang punya sebuah Fortuner VRZ, bagaimana memodifikasi Fortuner ini supaya lebih mewah, lalu lebih nyaman, dan juga lebih praktis atau praktikal, lebih mudah dirawat, lebih mudah dibersihkan, lebih praktis di segala macam perawatannya lah. Nah, jadi untuk Fortuner ini kebetulan itu saya dapat dalam kondisi bekas, dan tahunnya ini Fortuner 2016 atas nama pribadi, dan rencana ini mau saya pakai sendiri karena memang Fortuner diesel itu, memang diesel itu saya lebih suka mobil. Saya nggak tahu, saya lebih punya preferensi untuk pakai mobil diesel dibanding mobil bensin, karena ya alasan pribadi, karena mungkin tenaganya lebih enak di tuning dan lebih enak, dan tenaga lebih gede menurut saya. Torsinya itu yang gede, yang menyenangkan buat saya, yaitu torsinya untuk sebuah mobil Toyota diesel. Ya nggak cuma Toyota diesel, tapi brand lain juga yang mesinnya diesel. Nah, jadi mobil ini itu saya akan modifikasi di bagian eksteriornya, lebih ke dress up di bagian eksterior, interior, lalu kaki-kaki, dan nantinya juga akan saya ganti velg, dan saya akan berganti juga di video selanjutnya untuk tips mengganti velg sebuah Fortuner VRZ. Nah, kenapa saya modif? Karena kalau misal kalian punya Fortuner yang 2022-2021 yang tipe TRD yang atau GR Sport, itu biasanya udah cakep, body kitnya udah cakep, lalu bumpernya juga udah keren, udah lebih modern, lalu udah black chrome dari bawaan pabrik. Sedangkan di Fortuner yang 2016 ini, yang VRZ ini, itu masih terlalu polos. Nah, supaya dress up tipis-tipis, supaya lebih kelihatan modern dan lebih kelihatan up to date, itu saya akan lakukan namanya black chrome. Lalu akan dicat juga di bagian over fender. Lalu juga saya akan lakukan keramik coating di LED chrome semua di bagian eksteriornya sampai ke logo-logo semua. Nah, lalu di bagian fog lamp saya ganti fog lamp 3 warna. Lalu di bagian interior itu ada penambahan dakron di bagian joknya, lalu kita bikin full black, dan beberapa restorasi kulit di beberapa panel, dan juga bagian headliner dibikin full black supaya lebih terlihat mewah. Jadi konsepnya modifikasi ini pengen kelihatan mewah, kelihatan makin mewah, makin nyaman, dan juga makin praktis. Kalian bisa ikutin before, process, dan afternya seperti ini.
Nah, jadi Fortuner ini adalah Fortuner tahun 2016 tipe VRZ, di mana tahun 2016 itu belum ada seri TRD ya. Jadi kalau 2018, 2017 itu ada yang seri TRD, ada yang tipe VRZ. Ada yang ada yang bensin juga ya. Tapi ini di tahun 2016 cuma ada satu varian tipe, yaitu ada dua tipe G sama VRZ. Nah, kalau VRZ itu dia lebih lengkap. Velgnya juga setahu saya lebih gede, ring 18. Lalu belakang udah power backdoor, lalu dia di sini udah biled, tapi kayaknya yang tipe G juga udah biled sih. Pernak-perniknya kayak di bagian kuncinya, kalau tipe VRZ dia udah keyless, kalau yang tipe G dia masih kunci. Nah, jadi yang saya ketika ngambil Fortuner ini, itu yang saya nggak suka adalah di bagian sininya itu bagian upper fendernya itu kayak udah mulai putih-putih gitu ya. Nah akhirnya kenapa saya bikin full piano black, karena kalau kita lihat HR-V RS yang baru, lalu lihat Honda Mazda CX-5 yang tipe tertinggi, itu nggak ada namanya plastik-plastik hitam yang ngedoh kayak gitu, semuanya tuh glossy. Jadi saya juga bikin di Fortuner ini glossy seperti mobil kekinian lah ya, walaupun ini tahun 2016. Nah, lalu untuk bodinya itu saya lakukan nano keramik coating, karena tadinya warnanya itu agak menguning dan juga warnanya tuh udah mulai kusem. Nah, ini kita udah lakukan nano keramik coating di bagian bodi, sehingga putihnya itu dia menyala lagi, catnya juga lebih wet look, lalu jeruknya ini dia lebih flat karena udah dipolesin semua. Di bagian bumper, ini bagian atas juga. Lalu di bagian sini, ini yang tadinya chrome, supaya kelihatan kayak tahun 2021-2022, itu kita lakukan namanya delayed chrome di bagian sini. Nah, ini delayed chrome-nya ini saya bikin dengan sistem cat. Karena maksudnya dengan sistem cat itu dia lebih bisa menyeluruh ya. Jadi sampai tepi-tepi ini semua kena cat semua, dan warna delayed chrome yang kayak cat ini dia lebih glossy. Jadi sebenarnya kalau delayed chrome itu ada dua macam. Kalian bisa lakukan dengan sistem stiker, kalian juga bisa lakukan dengan sistem cat. Itu tergantung budget kalian, ketersediaan waktu kalian. Karena kalau sistem cat itu pengerjaannya lebih lama dibanding dengan yang stiker. Tapi mungkin kembali ke selera, kalau lebih praktis ya bisa kalian lakukan dengan stiker. Tapi kalau misal di bagian logo-logo ini kita delayed chrome menggunakan sistem cat. Nah, ini delayed chrome dia menggunakan cat Space Hacker, jadi kekerasannya juga cukup baik, dan glossy-nya ini cakep sekali. Nah, ini jadi glossy-nya ini kelihatan original look ya, seperti di sini juga. Lalu fog lamp itu saya ganti ke fog lamp yang 3 warna, jadi seperti ini. Nah, jadi fog lamp-nya udah diganti ke fog lamp 3 warna. Sebenarnya lebih bagus sih fog lamp yang terang, bukan 3 warna. Karena kalau misal fog lamp itu sebenarnya fungsinya kan untuk sebagai tambahan lampu ketika ada kabut ya. Tapi ini dibikin 3 warna supaya ada warna kuningnya. Nah, tapi memang kalau misal 3 warna pun kalian harus pilih fog lamp yang terang, karena supaya ketika ada kabut atau hujan lebat itu walaupun kuning tapi tetap kepadatan cahayanya tuh padat gitu, sehingga bisa tembus hujan seperti itu. Nah, lalu ini udah kita polesin semua. Ini kita delayed chrome, ini kita cat. Nah, ini mungkin ada satu hal yang saya kemarin lupa. Ini saya lupa pesan ke teknisi cat untuk ngecat. Itu kalau misal dibikin full black, piano black itu cakep sekali sampai di bagian sini. Nah, lalu untuk ini ban, ini masih standar. Ini kebetulan waktu saya dapat ini tahun 2016, VRZ 2016. Tapi bannya ini baru, lumayan baru. Jadi 2021 kalau nggak salah, karena mungkin udah lewat 4 tahun, bannya udah nggak enak atau udah mulai tipis dan diganti sama ownernya. Jadi bannya ini Bridgestone Dweller HT, ring 18, lebarnya nih 265 60 R18. Ini original bawaannya Toyota juga bannya ini.
Lalu di bagian handle-handle ini juga kalau misal dengan sistem stiker sebenarnya ini agak lumayan ribet. Karena biasanya kalau dengan sistem stiker ini 3 dimensinya lumayan banyak ya. Jadi kayak lumayan tekukannya tuh tajam-tajam. Itu biasanya kalau mau rapi harus dilepas. Nah ini kita lakukan delete chrome dengan sistem cat. Kalau sistem cat tuh biasanya dia sampai sini-sini ini bisa rapi ya. Karena kalau cat kan seperti cairan ya sebenarnya ya. Jadi dia bisa nyebar ke arah yang kita mau. Nih delete chrome, lalu di sini ini delete chrome dengan menggunakan stiker, karena biasanya kalau di sini pakai stiker itu dia udah bisa rapi. Jadi yang di bagian sini kita delete chrome pakai stiker. Nah ini sebenarnya untuk Fortuner VRZ yang 2016 itu basicnya sama kayak Innova Type V ya. Jadi di bagian folding mirrornya itu dia masih manual. Nah tapi saya udah pasangin untuk auto folding dari Auto Project itu sama Innova sama dipasangin ke Fortuner ini. Jadi kalau misal kita lock kayak gini, nah dia bisa auto nutup, dan kalau misal kita starter itu mirrornya ini dia ngebuka lagi. Jadi kalau untuk kalian yang punya Fortuner VRZ 2016 itu ini kalian wajib banget pasang auto mirror atau untuk auto folding untuk sebuah Fortuner VRZ kalian. Lalu di bagian belakang ini juga kita delete chrome di bagian sini. Lalu di bagian terang lid itu kita delete chrome. Nah biasanya kalau untuk stiker ya itu delete chrome di bagian belakang itu hanya di bagian sininya aja. Jadi di bagian sini biasanya agak susah untuk delete chrome dengan menggunakan stiker. Jadi ini kita sebenarnya full delete chrome sistem cat itu sampai di logo, lalu di terang lid, sampai emblem terang lidnya, lalu di logo VRZ-nya. Ini semua udah kita delete chrome. Dan waktu dapat mobil ini, itu sebenarnya yang menarik adalah catnya itu hampir 95% itu original. Jadi di bagian sini ya. Nah, jadi kalau misal kalian tuh lagi cari sebuah Fortuner VRZ, lalu kalian pengen tahu sebenarnya bumpernya ini udah cat atau belum, itu kan bisa lihat dari retakan catnya ini. Nah, biasanya kalau original Toyota, itu retakan, kalau misal catnya kena, itu biasa dia bentuk retakan catnya tuh seperti ini. Jadi nggak langsung botak, tapi karena catnya tuh keras banget, dia retak dulu, seperti itu. Nah, tapi ini memang catnya masih original. Lalu di bagian belakang, ini kita bikin piano black. Nah, sebenarnya kalau misal yang Fortuner yang TRD 2017-2018 up itu setahu saya dia juga udah piano black, tapi ini kita sistem cat dengan piano black di sini supaya lebih terlihat mewah dan lebih terlihat modern. Nah lalu di bagian mesin ini sebenarnya untuk mesin Toyota itu dia cukup bandel dan cukup awet. Nah sebenarnya kalau misal kalian lagi mau ngambil Fortuner VRZ atau kalian punya Fortuner VRZ, itu sebenarnya yang kalian bisa lakukan adalah salah satunya adalah remap dan penggantian air filter. Nah ini air filternya masih standar, cuma mobil ini itu udah saya remap. Itu nanti kalau misal Innova atau Fortuner dalam kondisi standar itu biasanya 0 kecepeknya itu dia 12,5 sampai 13 detik ya. Tapi setelah di remap itu kalau nggak salah kemarin 110-an. Nanti kita cobain langsung dengan menggunakan dengan menggunakan alat namanya Draghi. Nah itu pengukur dengan sistem GPS, jadi benar-benar presisi itu kalau pakai Draghi. Nah lalu untuk aki ini kebetulan waktu saya dapat juga akinya dalam kondisi yang nggak lama-lama amat, jadi ya sekitar 1 tahun, tahun 2021 menggunakan aki Amarok. Nah kalau misal untuk pengecekan sebuah Fortuner VRZ sebenarnya untuk mesin itu cukup simpel. Ini saya nyalain mesinnya dulu. Nah, jadi kalau misal kalian tuh lagi ngambil sebuah Fortuner VRZ, itu cara ngecek mesinnya tuh cukup simpel. Kalian bisa dengerin suara mesinnya, ada peletak-peletak atau enggak, lalu kalian bisa cek di bagian sininya nih, lubangnya ini nih. Nah, kira-kira kalau berasap itu asapnya tipis-tipis itu masih wajar. Tapi kalau misal sampai istilahnya ketika kalian buka dipsticknya, lalu kalian nyalain taruh di sini langsung basah oli. Nah itu ada kemungkinan mesinnya tuh udah mulai makan oli. Nah biasanya kalau udah mulai makan oli ya
bisa di treatment dulu, bisa juga kalian turun mesin. Nah, sebenarnya turun mesin juga bisa turun setengah, tapi kalau misal kondisi seperti ini berasap tuh wajar karena ini adalah sebuah turbo diesel. Yang saya bingung ada biasanya kalau misal oli bawaannya Toyota, yang pengalaman saya yang udah Innova atau Fortuner ganti bawaannya Toyota, itu justru malah keluar asapnya. Tapi kalau kita pakai PTT yang sintetik, itu malah dia nggak keluar asapnya. Tapi sebenarnya itu dalam kondisi yang normal ya, bukan dalam kondisi yang rusak seperti itu. Nah, jadi untuk pengecatan mesin Fortuner seperti itu. Lalu ini juga udah kita pasangin karet pelindung debu, stopper debu. Jadi kalau misal jalan luar kota, hujan segala macam, itu mesin lebih terjaga bersih dibanding dengan nggak ada karet seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau bawaan ini memang bawaannya Fortuner VRZ, tapi yang tahunnya baru-baru. Ini kita pasangin ke Fortuner 2016 seperti ini. Nah, lalu untuk Fortuner sendiri sebenarnya joknya ini dia udah enak banget karena jok kulit dari Fortuner VRZ ini dia half leather ya. Jadi di bagian depan ini full genuine leather, kulit sapi asli. Yang di bagian samping ini dia menggunakan sintetis. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian punya sebuah Fortuner VRZ dan kulitnya itu masih bagus, kalian dapat dalam kondisi bekas, apalagi baru, itu agak sayang kalian tak ganti kulitnya. Karena kalau kalian ganti kulitnya, itu ya paling enggak ganti kulit yang baru bisa dapat feel yang sama dengan originalnya Fortuner VRZ. Nah, ini memang belum ada bintik-bintik, tapi kulitnya ini nyaman sekali. Saya pakai udah mungkin sebulanan ini ya. Itu saya nggak ada, saya malah ngerasain lebih adem dari microfiber karena kulitnya kulit asli. Nah, memang kalau kulit asli seperti ini memang cenderung tampilannya kurang rapi ya. Jadi ada kerut-kerut sih, tapi itu adalah seninya daripada kulit asli. Dan ini kulitnya masih oke, kecuali di bagian sini nih ada lecet-lecet sedikit. Nah, ini saya biarin aja karena pengen menjaga originalitas daripada Fortuner VRZ ini. Nah, tapi karena menurut saya jok VRZ ini joknya ini agak keras, ini kita tambahin Dacron 2 lapis di bagian dudukan, bagian sandaran, dudukan depan kanan kiri sandaran, lalu di bagian belakang juga kita tambahin Dacron, yang dimana tadinya tuh kulit kebusa yang tipis, itu sekarang kulit kebusa yang tipis plus Dacron, jadi kayak dipegang nih empuk sekali. Jadi ini bukan Garson, jadi nggak terlalu berlebihan juga seperti BMW yang tahun 90-an ya, kan bisa lihat tuh empuknya tuh empuk Dacron gitu ya. Jadi kita duduk di sini, itu rasanya tuh empuk gitu, enak gitu didudukin di ini, karena memang kulitnya sendiri udah nyaman, tinggal ditambah keempukannya aja. Nah, waktu dapat juga di sini kebetulan udah baret-baret. Jadi warna silvernya ini sepertinya owner sebelumnya ini dia punya anjing ya. Jadi di sininya ada baret-baret, di sininya lecet-lecet, di sini sih terutama. Ini supaya kelihatan lebih mewah dan lebih eksklusif dan juga lebih kelihatan kekinian, itu saya rubah menggunakan full black, menggunakan material Space Hacker. Jadi ini kan bisa lihat nih, cakep sekali. Bahkan kalau misal kalian ini ya, kalian lihat di bagian sini nih warna piano black originalnya Toyota, ini bikinan kita. Bahkan kalian bisa lihat ini flatnya itu original look gitu. Ini original Toyota, ini bikinan kita. Jadi kan bisa lihat itu, bahkan malah yang Toyota ini dia ada jeruknya di tempat kita flat. Kalau bisa lihat di sini nih, ini ada jeruknya dikit-dikit, di sini flat, jadi lebih wet look gitu catnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita delete semua warna silvernya supaya lebih kelihatan mewah. Karena kalau misal kalian tahu CR-V Turbo lah ya, maksudnya CR-V Turbo yang tipe paling mahalnya malah yang Black Edition. Nah, kita bikin kelihatan Fortuner ini seolah-olah adalah Fortuner Black Edition atau Fortuner tipe tertingginya, seperti itu. Nah, lalu di bagian sini juga kita black piano, di sini black piano sampai detail-detail ininya yang silver semua black piano. Di sini logo Fortuner kita bikin black piano, di sini kita bikin black piano. Ini warna silver ini kita bikin black piano.
Tapi di sini kita biarin standar. Ini justru malah terlihat kusam karena dia sebenarnya warna hitamnya itu ada si raliknya sedikit, jadi nggak full black piano. Jadi yang ini malah kelihatan nggak original ya. Yang ini kelihatan original. Jadi memang ya sebegitulah lah. Kalau kita modifikasi interior memang harus mempertimbangkan original look daripada interior mobil kita. Lalu di bagian sini nih kita bikin black chrome, di sini kita bikin black piano. Ini cakep sekali. Nah, lalu yang untuk Fortuner 2016 VRZ itu dia udah ada pedal shift, tapi dia belum ada cruise control. Jadi saya tambahin cruise control di bagian sini supaya kalau keluar kota gitu lebih nyaman lagi. Nah, lalu kemarin sempat bingung, ininya kan udah lecet-lecet juga. Jadi brown woodnya itu udah red wood atau brown woodnya itu udah mulai lecet-lecet. Saya pikir mending di black wood sekalian atau di brown wood sekalian. Nah, supaya nge-match sama di bagian piano blacknya, ini kita bikin black wood dan kelihatan banget kayak Fortuner 2021 black wood dengan finish doff. Nih black woodnya. Lalu di sini juga kita bikin black wood. Lalu untuk setir itu saya ganti menggunakan microfiber yang Milano. Ini yang Milano ini teksturnya mirip banget 90% dengan originalnya Fortuner VRZ. Jadi teksturnya ini mirip banget dengan original Fortuner VRZ. Nah, tapi memang yang 2016 ininya pedal shiftnya ini warna hitam. Dan yang saya suka dari Fortuner VRZ itu pedal shiftnya ya, itu benar-benar bisa berjalan di mode D. Jadi bukan kayak Innova yang diakalin gitu ya. Jadi harus masuk ke sport dulu, S dulu, baru dia bisa maju mundur. Di Fortuner ini enggak, itu pedal shiftnya udah connecting ke mode D. Jadi kalau misal kita lagi pengen ngurangin gigi atau ngurangin kecepatan, lagi jalan turunan mau ngurangin gigi, di mode D pun langsung dikurangin gini, dia langsung giginya berkurang seperti itu. Lalu di bagian atap, ini memang kita udah bikin black suede, headliner kita bikin black suede warna hitam, lalu sampai ke sun visornya juga, sampai ke ininya juga. Nah, lalu di sini juga udah di full black, pilar-pilar juga udah warna hitam semua. Jadi kelihatan original look. Lalu di bagian ininya, ini kita bikin piano black. Nah, kenapa kita bikin piano black? Supaya nggak bosan gitu. Kalau hitam terus ininya hitam doff tuh kayak bosan banget. Walaupun ini memang lebih susah yang ngerjainnya karena tekstur daripada plastik ini tuh memang agak berjeruk. Tapi kita bikin full piano black, jadi lebih kelihatan mewah, lebih dilihatnya tuh lebih seger gitu ya. Dengan warna gloss seperti ini kayak Rolls Royce ya, atau biasa BMW itu mobil-mobil Eropa biasanya di atas itu dia nggak cuma bikin doff tapi extra effort sedikit dengan bikin black gloss atau black piano di bagian atap seperti ini. Nah, ini sampai belakang-belakangnya hitam semua, jadi di sini tuh dua warna. Ini sambungannya, dan ini sambungannya menurut saya sih cukup rapi ya. Anak-anak ngerjainnya rapi ya. Jadi di sini black doff, di sini piano black, dan sambungannya ini kan bisa lihat nih. Maksudnya ya tetap ada, nggak bisa ini tapi cukup rapi gitu untuk pengerjaan di bagian sini. Jadi nggak tetap ngikutin garis originalnya ini, jadi nggak belepotan gitu piano blacknya atau black doff-nya belepotan gitu, nggak. Nah, lalu hal yang nggak suka di Fortuner VRZ itu bolamnya ini nggak bisa diganti. Nah, maka dari itu yang di bagian belakang dan tengah ini lampunya saya ganti menggunakan lampu yang lebih terang dibanding originalnya yang tadinya warna kuning. Nah, cuma memang spare partnya ini tuh waktu dapat udah nggak ada. Saya cari di Toyota juga belum dapat. Kalau kalian ada rekomendasi, kalian komen aja di bawah nih. Tutupnya ini belinya di mana gitu. Seperti itu. Nah, lalu waktu sebenarnya saya mau tambahin peredam di bagian mobil, sebagian besar mobil ini, cuma waktu dibongkar ternyata di bagian pintu itu udah ada peredamnya. Jadi ya udahlah, nggak usah ditambahin lagi. Udah ada peredamnya walaupun dia menggunakan aspal automat. Tapi ya udahlah, maksudnya udah dapat ya nggak usah ditambahin lagi toh istilahnya tetap fungsi peredamannya juga mobil ini menurut saya juga udah cukup kedap interiornya. Nah, lalu setelah itu juga yang saya pasangin adalah charger handphone dari Auto Project. Nah, ini charger handphonenya itu dia karena handphone saya kan Samsung Android ya, jadi supaya ngecasnya juga cepat,
dia ada yang USB Type-C seperti ini. Jadi Type-C ke Type-C itu lebih cepat. Jadi saya pasangin juga untuk Fortuner VRZ ini, sehingga kelihatan original, nggak terlalu rame, nggak keluar-keluar, tetap original look. Itu saya pasangin ini. Nah, lalu di bagian karpet itu saya juga pasangin karpet 360, dimana karpet 360 ini itu punya kelebihan, itu tampilannya lebih mewah, lalu empuk dan juga awet, dan juga yang saya paling suka adalah mudah dibersihkan gitu. Jadi saya punya satu microfiber kotor di bawah untuk ngebersihin debu-debu yang ada di bawah situ. Jadi gampang banget ngebersihinnya. Biasa tinggal saya kebas-kebas gini nih, ini kotorannya. Tuh. Langsung bersih sekejap. Jadi nggak perlu vacuum cleaner, nggak perlu tangan kita kotor, pakai microfiber aja langsung dikebas. Karena dia punya pola, karpet 360 ini, dia polanya tuh cakep. Jadi sampai ke seal plate luar. Jadi nggak ada kotoran yang nyelip-nyelip di sini. Biasanya kalau karpet kan dia cuma sampai segini nih, kegeser dikit, kotoran ketika kita kebas kotoran keluar, ya dia langsung nyelip-nyelip di karpetnya. Nah, itu seringkali penyebab banyak kecoak di mobil. Itu makanan yang nyelip di seal plate itu loh. Makanya di situ sering banget keluar kecoak kecil-kecil gitu ya. Karena ada makanan di situ. Maka dari itu untuk menjaga kebersihan saya pakai karpet 360 yang polanya sampai luar. Nah, lalu ini kita di bagian belakang, itu bagian belakang sama kayak di depan. Jadi bagian jok baris kedua, supaya anak-anak saya juga di belakang ini lebih nyaman, lalu duduknya lebih PW, lebih betah, biar nggak rewelan gitu ya. Saya tambahin dakron di sini, jadi di sini lebih empuk, jadi mereka duduknya juga lebih nyaman. Lalu di bagian belakang ini saya tambahin meja makan. Nah, ini meja makannya punya Innova Venturer atau Innova Ribbon Type V. Itu dengan di sininya yang tadinya wood panel, itu saya rubah finishnya menjadi black piano supaya matching dengan bagian depan, jadi full black piano semua dari depan sampai belakang. Dan ini meja makannya fitmentnya pas banget sama Fortuner karena memang sesama Toyota juga. Nah, jadi kalau anak-anak di belakang mereka mau taruh minuman, taruh makanan sambil nonton, itu oke banget karena kalau Fortuner kan di sini juga ada TV-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu black pianonya juga saya tambahin sampai ke bagian sini. Nah, ini tambahin black piano semua, black piano sampai ke di bagian belakang. Nah, ini black piano. Nah, sebenarnya yang saya agak sesalkan kenapa ini kemarin nggak saya bikin black wood. Karena justru ini malah kelihatan jelek. Jadi bawaan Toyota ini malah jadi kelihatan kusem gitu ya. Nggak tahu kenapa kemarin nggak ngasih itu ini, kasih wood panel kayaknya lebih cakep lagi nih. Jadi kayak kelihatan kusem dibanding ini gitu, yang bikinan Nagejok. Nah, lalu bagian roti masih standar aja, dan ini sampai logo-logo Fortuner di sini, logo-logo Fortuner di pintu ujung ini kita bikin semua ke black piano seperti itu. Jadi tematiknya tuh dapet, dan juga di bagian atap ini sampai kisi-kisi AC kita bikin black dove, ini black dove. Lalu di bagian sini, nih atas ini, lampu plafon tengah kita bikin black piano di bagian lampu-lampunya. Jadi lebih kelihatan mewah. Nah, jadi gitu bosku untuk Fortuner. Nanti habis ini kita akan cobain mobilnya, dan habis ini kita mau bahas tentang kaki-kaki daripada Fortuner VRZ. Nah, jadi berdasarkan pengalaman waktu ngambil Fortuner buat papa sama putih ini ya 2018, itu saya udah tes mobil Fortuner ini. Itu dia punya karakter. Yang depan itu ngayun-ngayun dan terlalu empuk, yang bagian belakang itu stiff. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong Fortuner limbung, itu kategorinya macam-macam ya. Ada yang pas belok limbung, ada pas kena polisi tidur limbung. Tapi yang saya rasain di Fortuner ini, di bagian belakang itu lumayan stiff dan stabil. Tapi di bagian depan, itu kalau kita lewat jalanan ini ya, jalanan jelek atau polisi tidur yang lumayan gede gitu, itu habis kena polisi tidur itu kayak kapal oleng gitu. Wah, kayak ini. Tapi setelah akhirnya saya menemukan cara untuk menghilangkan itu, yaitu dengan menambahkan ultra racing di bagian front lower dan di bagian rear lower. Ya sebenarnya rear lower saya belum, menurut saya
lebih signifikan di front lower dibanding dengan rear lower, karena rear lower sendiri itu memang taruhnya di bagian belakang, sedangkan bagian belakang buat Fortuner VRZ ini menurut saya itu udah cukup stabil. Yang bagian depan memang sangat kurang gitu. Jadi bagian depan saya tambahin Ultra Racing. Tuh, Ultra Racing bagian front lower, dan itu tampilannya putih ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh itu cukup kelihatan. Lalu yang di bagian belakang itu yang gede banget itu dia adalah rear lower gitu. Jadi nanti habis ini kita akan tes mobilnya, sekaligus kita ngetes untuk waktunya, kecepatannya berapa segala macam, untuk tahu kondisi mobil sekarang ini. Jadi karakter VRZ ini ya, itu di bagian belakang itu kan dia lumayan stabil tuh nahannya. Nah, tapi kalau di bagian depan ini kena goncangan dikit aja udah kayak langsung goyang-goyang gitu loh. Nah, maka dari itu ini udah ditambahin Ultra Racing, itu udah lebih baik, jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi kalau belok kayak gini, itu sasisnya lebih rigid, lebih stabil, nggak terlalu goyang-goyang. Nih, ini kan belok dalam kecepatan 80 km per jam. Kan bisa lihat deh. Nah, ini nggak bikin panik, cukup stabil. Lalu di bagian sini, kan bisa lihat ya. Ini kalau ada polisi tidur, nah itu yang depan nggak bikin panik. Sebelumnya, ini kalau kena polisi tidur yang gede banget gitu, yang lumayan gede, itu setelah polisi tidur kayak langsung ngocok-ngocok gitu, goyang-goyang. Tapi ini udah jauh lebih membaik. Jadi kalau misal kalian itu punya sebuah Fortuner VRZ, itu mungkin yang bisa kalian lakukan untuk Fortuner kalian itu nggak limbung. Ketika ada jalanan jelek itu lebih nggak ngocok perut, itu kalian bisa pasangin Ultra Racing di bagian front lower, rear lower, dan juga mungkin juga kalian pasangin atau ganti shock breakernya, karena shock breaker itu lumayan pengaruh ke bantingan mobil. Jadi nggak terlalu, supaya lebih firm, lebih tenang gitu. Itu salah duanya adalah pemasangan Ultra Racing dan shock breaker seperti itu. Nah, jadi kalau misal kalian punya Fortuner VRZ, lalu kalian udah lakuin namanya remap, itu sebenarnya justru jangan digaspol. Karena kalau misal kalian mobil itu belum remap, itu kalian gaspol malah mesinnya aman, turbonya masih aman. Tapi kalau udah remap, kan dia limiternya udah dicopot. Nah, jadi sebisa mungkin kalian ngegasnya, misal gaspol, itu paling mentok di 10-15 detik itu kalian udah mesti lepas gas, karena takutnya bisa terjadi yang enggak, misal turbo jebol atau turbonya jebol segala macam, itu mesti kalian waspadai. Nah, jadi kalau kalian tuh pengen ngelakuin modifikasi yang sama seperti Fortuner VRZ saya, jadi kayak pasang jok kulit, ganti wood panel, lalu pasang piano black seperti ini, lalu kalian delete semua warna abu-abunya, lalu di bagian atap ini kalian juga rubah jadi sweat warna hitam, lalu juga ini kalian ganti, lalu kalian tambah dakron bagian jok, eksterior kalian beberapa part kalian delete chrome, kalian cat, lalu juga ada nano ceramic coating seperti Fortuner dan lakukan remap, itu budgetnya menghabiskan mungkin sekitar 25 jutaan, 20 mungkin ya around 25 lah, saya belum hitung ulang tapi kasaran aja. Ini sekitar 25, itu mobil kalian jadi lebih mewah, lalu mobil kalian jadi lebih praktis dan lebih fungsional dibanding VRZ atau VRZ kalian sebelumnya seperti itu. Nah, jadi kalian bisa lakukan konsultasi di AG Jok Semarang dan AG Jok Serpong jika kalian pengen modifikasi VRZ seperti yang udah saya review hari ini. Jadi gitu bosku, menurut kalian worth it atau enggak? Ya sebenarnya kalau kita modifikasi seperti ini lebih ke arah kepuasan ya. Jadi kalau misal kita puas tuh nggak bisa dibeli oleh apapun gitu ya. Maksudnya rasa nyaman, rasa kita dalam kemewahan itu harganya memang mahal. Jadi kan bisa mengeluarkan budget lebih untuk suatu kemewahan yang lebih, untuk sesuatu kepraktisan yang lebih, kenyamanan yang lebih, itu menurut saya wajar. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos, sampai ketemu lagi.